Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifandrian Farhan dari program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini ingin melakukan PLP 1 dengan tujuan mengenalkan karakteristik lingkungan sekolah di SMA Fathahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa nama Bapak dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Nama saya Mas Kuri, nama lengkap itu karena juga ada satu kata atau memberikan nama. Dan saya pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama S1, kemudian melanjutkan ke Administrasi Pendidikan atau Hamka S2-nya. Kemudian berkiprah di Yayasan Pendidikan Nusantara Fathahillah ini bergabung sejak tahun 1996. Udah berapa tahun? 96 gitu. Berarti 16 tahun. Mungkin kurang lebih. Kemudian saya berawal dari nol dan dari guru biasa, kemudian melangkah ke pembina OSIS tahun berikutnya, dan tahun 2000 itu diangkat menjadi wakil kurikulum sampai dengan 2007 dapat SK untuk menjadi kepala sekolah sampai dengan sekarang. Jadi hampir 2007 itu 13 tahun. 13 tahun. Kalau boleh tahu tahun berapakah sekolah ini didirikan? SMA sendiri termasuk unit yang paling terakhir didirikan pada tahun 1987. 87. Tadi berapa lama menjabat? Berarti 13 tahun ya? 13 tahun. Jadi sejak tahun 2007, tepatnya di bulan Januari 2007. Kalau visi misi dari sekolah SMA Fathahillah itu apa? Visi misi ini sudah banyak mengalami perubahan karena mengacu pada target yang ingin dicapai sebagai goal getter di Yayasan PDK ini, dan kami juga mengacu pada visi misi yayasan. Visi yang diusung oleh sekolah kita SMA Fathahillah ini adalah menjadikan insan yang beriman, bertakwa, berilmu, amalia, dan beramal ilmiah. Itu visinya. Sedangkan misinya dari visi yang diusung itu kami membreakdown sekurang-kurangnya ada 4 upaya usaha yang kami ingin menjadikan sebagai sarana untuk mewujudkan visi itu. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Kami tidak hanya ingin sebatas menjadikan siswa itu paham dan mengerti tentang ilmu agama, tapi ingin menjadikan lebih dari itu, bahwa konsep pengetahuan agama itu ingin dijadikan sebagai sumber kearifan, bukan teori untuk teori, tapi teori untuk diamalkan. Sehingga ini sinkron dengan visi kami, berilmu amalia dan beramal ilmiah. Yang kedua, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang ditandai dengan impact dan impact yang mampu bersaing di era global, di era digital. Berubah karena perkembangan zaman. Iya, betul. Nah, memang bagaimanapun juga ini harus menjadikan siswa itu bukan sekedar ya keluar menenteng ijazah, tapi berkontribusi di masyarakat, berkompetitif, dan bisa menghidupkan dirinya sendiri, bukan menjadi beban masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendidik siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan, kreativitas, minat, serta keinginan siswa agar tumbuh dan berkembang dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi anak itu punya potensi, punya kemampuan, sekalipun unik. Setiap orang kan punya keahlian masing-masing, sehingga tugas kami adalah mencari mana potensi yang terbaik yang dimiliki oleh anak, kemudian dikembangkan. Dan itulah menjadi siswa yang bukan lagi menjadi beban masyarakat, tapi betul-betul diterima dan dia bisa menjadi orang yang dibanggakan dalam keluarga dan masyarakat sekitar, Orang yang berguna bagi masyarakat. Dan misi yang terakhir, tentu karena adalah sekolah merupakan pos KBM, maka ingin menciptakan kegiatan belajar mengajar yang memotivasi siswa
Ini tujuannya bahwa belajar itu kan perlu dengan tantangan, belajar itu kan perlu dengan masalah, dan dia akan mengadaptasi masalah yang dihadapi baik dalam sekolah maupun di masyarakat adalah sebuah soal yang miniatur. Ketika dia mendapatkan masalah, mendapatkan soal, mendapatkan ujian di masyarakat, dan dia pun ya bisa menuntaskan masalahnya sendiri, bukan bebankan pada orang lain, sehingga dia berinisiatif, kreatif, inovatif sesuai dengan kaidah ilmu yang dimiliki, sesuai dengan kemampuan. Dan kami mendorong agar mereka terus meningkatkan ke jenjang perguruan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu visi yang kami usung. Kan tadi visi dan misinya udah bagus nih Pak. Kira-kira karakteristik umum dari sekolahnya ini apa sih Pak? Kami memang punya benchmark. Jadi benchmark kami itu adalah sesuai dengan visi yang kami usung ya. Jadi memang karakteristiknya itu adalah unggul dalam prestasi sesuai dengan akidah kemampuan ya, akidah Islamiyah tentunya kan gitu. Sekali itu disebutkan. Tapi sedang latar belakang agama yang dianut, karena kami juga welcome terhadap seluruh ajaran agama, tetapi kami mendorong agar mereka itu mampu bersaing dengan fondasi iman dan Islam, kemudian juga bisa berkompetitif di eranya masing-masing. Gitu. Jadi yang ditekankan sama sekolah ini adalah Islamnya. Oke, Ya, kemampuan untuk mengamalkan agama. Di samping juga kami push secara simultan, secara berbarengan, secara beriringan dengan kemampuan potensi akademik yang dimiliki. Karena tujuan dari SMA bukan sekedar mencari lapangan pekerjaan, tapi untuk mendorong agar anak siswa lulusan ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan dasar-dasar yang kami berikan. Anak ini insya Allah mampu punya karakter yang jelas, bukan beban di masyarakat, punya akhlak yang bagus, serta bisa untuk mengurai masalah dalam kehidupannya. Tapi Pak, sekolah ini termasuk sekolah umum apa sekolah khusus? Sekolah umum yang kami punya ciri khas tersendiri, karena kami memang berada di lingkungan Yayasan Pendidikan Sosial Fathahillah. Perlu diketahui bahwa sekolah ini di tengah-tengah lingkungan pendidikan yang semuanya berkiblat pada pendidikan agama. Dari awal ada tingkat ya TK, tapi berafiliasi keagamaan. Kemudian MI-nya juga ada, modern Fathahillah, dan kemudian yang reguler ada, kemudian MTS. Nah, yang atasnya justru malah SMA umum. Kami berada di tengah-tengah lingkungan keagamaan, sehingga milieu ini menjadi sebuah keberuntungan. Lingkungan yang agamis ini menjadi sebuah modal bagi kami, sehingga kemudian kami bisa menerima siswa dengan tidak banyak mengalami kendala dari sisi moralitas. Integritasnya alhamdulillah terjaga, sehingga kami betul-betul dipercaya oleh masyarakat untuk terus mengawal agar peserta didik yang kami luluskan itu betul-betul punya karakter yang bagus dengan akhlak yang mulia. Bagaimana dengan struktur, jumlah, dan tata kerja sekolah Pak? Struktur yang dimaksud Seperti kayak Kesiswaan. kami memang karena rombel ada 6, kemarin 7, jadi kami hanya memiliki 2 wakil di bidang kurikulum dan keiswaan. Kemudian juga kami dibantu oleh para wakil-wakil yang sudah dengan bidangnya, dan itu juga sudah ada aturan main dari pemerintah bahwa kami tidak bekerja single fighter, tapi dibantu oleh para wakil, ada keiswaan dan ada kurikulum, dan seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya. Jadi memang kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, ada komite sekolah, kemudian juga kami bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di sekolah kami, dan kami sudah lakukan MOU, dan kami juga di internal sendiri terus mengembangkan. Dan apalagi kondisi seperti ini ada tantangan tersendiri buat sekolah agar layanan sekalipun dengan sistem daring juga kami memaksimalkan agar anak itu betul-betul belajar dimanapun dalam kondisi apapun, enjoy untuk menikmati pembelajaran di sekolah kita. Terus lagi tata kerja sekolahnya seperti apa? Misalnya kan kayak ada tata usahanya, ada Koperasinya. Iya. Jadi memang pada umumnya sama dengan sekolah lain. Jadi kami juga terbantu dengan personalia dari Tendik dan keguruan pendidikan dan
tenaga pendidikan dalam hal ini, dan alhamdulillah juga ada beberapa TU yang sesuai dengan bidangnya, kemudian juga ada kantin, ada beberapa elemen-elemen yang memang dibutuhkan sebagai media minimal yang harus ada dalam sekolah. Dan karena kami juga sudah mendelegasikan dan menugaskan kepada masing-masing subsektoral yang di bawah pendidikan kami, sehingga layanan yang kami berikan kepada masyarakat dan stakeholder juga alhamdulillah bisa terbantu dengan adanya kepengurusan dan jajaran TU, layanan dan serta fasilitas yang memang kami miliki. Jadi kalau berbicara tentang struktur dan layanan ya kami sesuai ya standar minimal kami juga melaksanakan dan memilikinya, sehingga kemudian kewajiban minimal juga sudah kami berikan semua kepada warga sekolah. Kira-kira status akreditasi saat ini SMA Fatahillah itu apa? Belum lama kami melakukan akreditasi tahun 2019, baru setahun yang lalu. Alhamdulillah akreditasinya unggul, baik, dan dengan nilai bukan sekedar dapat nilai poin disamakan atau A gitu, tapi juga nilainya lumayan gemuk. Jadi akreditasi unggul dalam hal ini adalah A. Kira-kira kriteria nih, misalkan ada peserta didik yang mau masuk sini, apa sih kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik itu, Pak? Pertama, sesuai dengan persyaratan bahwa memang anak itu kan lulus dari tingkat dasar ya. Tingkat dasar arti karena memang jenjang SMA maka harus memiliki ijazah SMP kan gitu, dan itu sudah menjadi persyaratan dimanapun sekolahnya sesuai dengan jenjang ke jenjang berikutnya kan gitu. Yang kedua, bahwa kami juga punya aturan tersendiri bahwa bukan sekedar anak itu diuji dari sisi moralitas, tapi juga paling tidak punya kemampuan akademik yang standar. Jadi kami ketika menerima siswa baru itu, karena kami juga di posisinya swasta, jadi bisa untuk menyeleksi secara mandiri, dan persyaratan yang harus diberikan oleh peserta didik di samping bukti bahwa dia sudah lulus dari ujian sekolah, kemudian juga menyertakan nilai raport, karena nilai raport kan nilai yang dilakukan dan hasil ada penilaian dari tingkat sebelumnya kan gitu. Kemudian kami juga melakukan tes penempatan. Tes penempatan ini mau untuk menempatkan anak agar jangan sampai mereka salah dalam mengambil keputusan apakah mau di IPA maupun IPS, dan itu ada standar minimal yang ditetapkan oleh sekolah untuk bisa masuk ke program IPA atau program IPS. Jadi ada tes penempatan yang disediakan oleh sekolah. Berarti kalau misalkan di tes IPA ada ujian tertulis khusus IPA? Ada. Jadi memang kami soalnya satu, cuman kami sudah membagikan, dan ini skor ini harus dimiliki standar minimal anak masuk IPA. Skor minimalnya sekian dari soal yang ada. Kemudian dari soal yang ada pula kami analisis dengan angka ini harus masuk sekian kalau masuk IPS. Karena memang kami membabakan dalam tiga komponen soal ujian masuk atau soal tes masuk ke penempatan ini. Ada TPA, tes potensi akademik secara umum untuk katakanlah menjajaki kemampuan potensi akademiknya. Yang kedua untuk memadukan sebetulnya antara minat dengan bakat. Minatnya kemana, kemudian kemampuannya sendiri harus matching. Jangan sampai kemudian punya keinginan tapi nggak sesuai dengan kemampuan. Jadi itu tuh kami yang sudah kami atur dengan soal sekian harus betul minimal sekian, atau mungkin karena kami juga swasta maka yang terbaik daripada pendaftar kemudian dipadukan dengan minatnya. Misalnya kami punya kuota hanya 2 kelas, pendaftar ada 70, kemudian kami targetkan yang setelah ini yang terbaik itu, kemudian dan mereka memang betul-betul ingin masuk dengan minatnya dan kemampuannya yang terbaik dari yang ada kan gitu. Itu yang realistis. Seperti itu kan, tapi memang sekalipun ada target batas minimal, tapi kalau kemudian yang ada segitu, ya kami kemudian yang sesuai dengan minatnya kami pilih yang terbaik dari ada yang terdaftar gitu. Sebelum pandemi COVID-19, peraturan dan tata tertib sekolah itu apa aja, Pak? Tata tertib itu sebetulnya yang mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan siswa dan guru dalam KBM. Jadi memang di situ mengatur ada hak peserta didik,
ada kewajiban peserta didik, kemudian juga di sana ada ketentuan tentang seragam sekolah dan berpakaian dan sebagainya. Kemudian ya ada juga kaitannya dengan punish and reward, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran kan gitu. Itu ya kami terapkan juga, sekalipun fleksibilitasnya tetap kami padukan karena kami bukan lembaga untuk menghukum, tapi ada mendidikan gitu. Sehingga kemudian poin-poin yang ada pun kami menjadikan poin itu sebagai alat edukatif untuk mendidik siswa kan gitu. Jadi tata tertibnya ya seperti lazimnya sekolah lain, ya kami ya terus mengarahkan siswa agar mereka memiliki ketenangan, kenyamanan dalam belajar dengan mengawal hak seperti didik. Kemudian juga ada kewajiban, karena memang peraturan dibuat itu adalah dalam rangka untuk keselarasan, kenyamanan, ketenangan siswa dalam lingkungan itu kan. Jadi bukan untuk kemudian agar anak takut, menghukum dan sebagainya, tapi betul-betul mengawal agar program sekolah, agar hak anak itu bisa terpenuhi dengan baik gitu. Karena tujuannya adalah bagaimana menggolkan target kita semua, baik anak maupun sekolah, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Siswa ya bisa belajar dengan nyaman, sekolah juga programnya bisa berjalan dengan baik, Biar visi-misinya tercapai seperti itu. Kalau ini Pak, sesudah pandemi ini ada nggak sih peraturan yang diubah Pak? Sesudah pandemi, setelah pandemi, Setelah, ya, tentu saja pertama protokol kesehatan menjadi prioritas, dan kami memang sudah ada asesmen, sudah mengisi cek CLM. Kemudian kami juga ketika proses seperti ini, kalau misalnya ada kepentingan yang sifatnya mendadak untuk bisa ke sekolah, baik alumni dan sebagainya, juga kami memperhatikan rambu-rambu yang diarahkan oleh pemerintah dalam ini. Dan itu ya seperti yang digembar-gembar oleh selama ini, intinya adalah 5M. Ya ini karena mungkin dalam kondisi ada jaga jarak ya kan gitu. 5M itu ya kalau di komunikasi orang ini mengeluarkan suara, sebetulnya yang pertama itu memakai masker, yang kedua memakai masker, yang ketiga memakai masker, yang keempat mencuci tangan, yang kelima menjaga jarak kan gitu. Dan itu kami sudah fasilitasi. Cuma karena ini komunikasinya sedang mendengarkan suara dan ada jarak yang antara saya dengan kalian, maka saya mohon maaf dilepaskan gitu untuk suaranya biar kedengaran dengan jelas kan, seperti itu. Bukan kemudian kami mengabaikan protokol kesehatan. Kira-kira ada nggak sih Pak kegiatan seremonial rutinnya Pak, seperti upacara atau apa? Sebelum pandemi itu hal-hal yang lazim di sekolah lakukan sudah kami biasa, dan alhamdulillah dengan melihat kondisi lapangan, setiap hari Senin juga kami melakukan upacara bendera, kemudian juga tadarus pagi hari, pembiasan bersalaman, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian ada kewajiban tahfidz di hari Sabtu dan hari lain yang memang sudah ada guru tahfidznya, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya kami juga memang sudah rutin. Cuma karena kondisi 5 bulan terakhir adalah wabah pandemi yang belum berakhir, maka kemudian ya berkumpulnya orang itu sangat dibatasi, sehingga memang ya kami melaksanakan kurikulum yang sudah direvisi oleh pemerintah. Karena kan dengan kondisi begini tidak harus target kurikulum tercapai dengan tuntas, tapi paling tidak ya masih memberikan layanan pendidikan sekalipun dengan BDR, belajar dari rumah. Kalau setelah pandemi ini kegiatan seremonial yang masih dijalankan itu apa Pak? Kami memantau dari program PJJ BDR dari ya karena kami menggunakan aplikasi Google Meet, kami memantau dari situ, dan kami juga memberikan laporan kepada dinas terkait, pengawas dan sudin untuk menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah kami sekalipun wabah pandemi masih ada, kami tetap berjalan. Dan ya kami memantau berdasarkan program dari kurikulum. Pagi hari seperti lazimnya hari-hari biasa ada tadarus sebelum belajar, kemudian juga belajar, dan kami memang sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan dalam hal ini tidak lebih dari 3 pelajaran setiap harinya, dan kami mengatur KB tim itu hanya
4 jam dalam sehari, sehingga mulai jam setengah 8 sampai dengan jam 12. Itu 5 hari. 5 hari kerja. Jadi dari mulai hari Senin sampai Jumat. Itu tadi Pak, tadarusnya itu dimulai dengan online apa? Betul. Jadi ada, jadi setiap guru, siapapun gurunya yang mengajar di jam pertama itu menjadi pembimbing di tadarus tahfidz, jadi dipantau dalam bentuk Google Meet, di aplikasi Meet. Kemudian mereka ya secara teknis apakah secara bersama-sama membaca surat tertentu atau mungkin ya seseorang membaca kemudian yang lain menyimak kan gitu. Itu kan teknis ya sifatnya kan. Iya. Jadi memang ya terserah bagaimana guru untuk memudahwamakan, melazimkan kegiatan tadarus, karena ya dianggap oleh sekolah ini adalah pembiasaan yang baik dan anak harus dekat dengan Al-Quran. Yang penting pembiasaan Biasa, berjalan. Tetap berjalan. Untuk kurikulum apakah yang dipakai di SMA Fatihah? Ya, kami ikuti dari arahan pemerintah bahwa memang di Jakarta kan sudah hampir tidak ada menggunakan kurikulum 2006. Ya, semuanya sudah menggunakan kurikulum 13. Dan di wabah pandemi ini memang ada perampingan-perampingan. Karena memang kondisinya ya belajar di rumah itu kan tidak seperti belajar ketika dalam kondisi normal ya. Karena memang ada banyak perbatasan, sehingga kemudian pemerintah dengan permen yang terbarunya kemudian memberikan guidance pada sekolah untuk melaksanakan kurikulum yang sangat minimalis dengan perubahan yang ada, yang memang pada intinya adalah dari kurikulum 2013. Kalau efektif nggak Pak kira-kira? Kaitan dengan BDR. Iya. Ya, BDR tidak mewajibkan seorang guru harus tuntas dalam menyampaikan kurikulumnya. Sekali lagi, karena memang juga dimaklumi pembelajaran daring dan luring itu berbeda, dan kualitasnya juga mungkin karena di daring kan banyak kendala-kendala yang dihadapi baik siswa maupun guru, dan hasilnya pun pasti akan berbeda. Nah, oleh karena itu makanya pemerintah sadar dengan akan hal itu, ada Permendikbud yang merevisi untuk kurikulum pada saat pandemi. Dan kemudian ya dengan kondisi seperti itu, sekolah alhamdulillah bisa melaksanakan kurikulum dengan kondisi yang seperti ini, dan kemudian ya alhamdulillah nggak ada kendala. Kendalanya kan seperti biasa, di baik yang luring maupun yang daring, masalah males anak mah tetap aja ada kan gitu. Itu kan ya namanya mendidik kan nggak akan lepas dari bagaimana kendala anak ketika menghadapi ya terlambat logik, nggak menyampaikan tugas, kemudian ogah-ogahan untuk katakanlah dalam interaksi dalam ruang belajar di kelas itu pasti terjadi. Tadi karena kan ya satu kelas kan berbagai macam anak gitu kan, karakter, sehingga hal-hal yang seperti itu sudah bukan nggak munafik, pasti ada kan gitu. Dan itu menjadi kendala yang biasa kita hadapi. Anak masalahnya apa, kemudian kita telusuri. Dia tidak masuk di login BDR, masalahnya apa? Teknis kah? Atau memang masalah lain? Sehingga kami menguraikan masalah itu, tahu penyebabnya. Kalau masalahnya kuota, kami bantu. Karena ada program dari BOS yang dihalalkan untuk menggunakan katakanlah mensubsidi kepada anak dan guru untuk memberikan kuota siswa. Tapi kalau kemudian masalahnya ada di tingkat kemalasan, ya koordinasi kami lakukan dengan orang tua murid lewat kelas. Yang koordinasi itu guru BK-nya atau guru? Jadi karena ini BDR, jadi masalah yang dihadapi adalah langsung oleh guru yang bersangkutan. Jadi kalau guru yang bersangkutan yang menemui, kalau kemudian mengalami kendala, baru kemudian wali kelas. Jadi memang ada tahapannya ya. Jadi wali kelas kemudian juga masih give up, belum bisa memberikan solusi, kemudian baru BK. Dan seterusnya sampai kepala wakil bidang keiswaan sampai kepala sekolah terakhir kan gitu. Tapi baik daring maupun luring sebetulnya sama proses penanganannya. Jadi jangan cengeng dari guru, belum apa-apa langsung serahin kepada guru BK dan sebagainya. Jadi kalau dia menemukan masalah, dia adalah seorang yang menjadi
guru itu kan harus memberikan solusi dalam kehidupan. Kalau ada masalah ya secara gentle hadapi, kemudian sehingga masalah tidak meluas dan kemudian cepat tertangani dan suasana kami menjadi kondusif, solutif dan kondusif kan gitu. Itu tuh kewajiban guru karena memang ya kita pahami anak itu masalahnya di mana kan gitu. Karena kan 1000 anak ya 1000 masalah. Seperti itu. Jadi kita apalagi di BDR memang ada 2 kendala teknis untuk lodging di BDR dan juga kendala psikologi anak yang nggak bisa dinafikan kan gitu. Untuk ekskul apa aja Kak yang dimiliki sekolah? Kalau ekskul itu dilaksanakan sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kemudian juga kan tidak boleh ada yang berkumpul dan sebagainya, sehingga kemudian memang kegiatan-kegiatan seperti itu kami lakukan sesaat. Dulu sebelum pandemi ada rohis, ada tari tradisional, ada olahraga dengan berbagai macam karakternya, voli, basket, futsal yang lagi booming kan gitu. Kemudian juga silatnya silat tradisional Betawi. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya bottom up. Jadi kita tidak memaksa anak untuk mengikuti program sekolah, tapi kemudian dia mengingin, Pak, tolong dong adain program ini. Jadi sebenarnya memang ada komunitas. Karena kami kan mensurvei di awal tahun ajaran itu anak kelas pengen dilatih apa, kemudian kami mengupayakan semampu sekolah kan gitu. Jadi cari sama tari sebagainya, karena siapa tahu anak punya kemampuan, potensi yang bisa menjadi profesi di masa yang akan datang. Kami kembangkan di sekolah menjadi nilai lebih. Apakah ada ekskul yang diwajibkan Pak? Ada. Jadi kan pramuka kan wajib oleh pemerintah, itu juga kewajiban. Kemudian yang kedua juga itu minimal pramuka yang memang secara kurikulum memang harus ikut oleh seluruh. Kemudian juga ada di sini memang ada keunikan yang menjadi pembeda dengan sekolah lain. Ada tahfidz Quran, ada kajian kitab kuning yang nggak ada di tempat lain. Karena memang nuansanya kan hijau royo kan gitu. Sehingga kemudian ya siswa yang masuk ke sini itu ikut ekskul, tapi seperti kalau di kampus mungkin non SKS. Jadi wajib ikuti sekalipun itu sifatnya ekskul. Karena ekskul kan sebetulnya kan option, pilihan. Jadi anak mau milih sesuai dengan kemampuan, tapi karena sifatnya wajib maka semua siswa harus ikut, dan itu diprogramkan di kurikulumnya, dimasukkan dalam PTSP. Kalau di masa pandemi ini masih berjalan ya Pak? Untuk K3 masih, karena sifatnya kan pengimbasan materi ya, peningkatan kedalaman pendidikan agama. Tapi kalau yang lain-lainnya yang di luar, yang memang bisa dilakukan dengan jarak jauh, kayak semacam mengumpul orang, terus sementara dihentikan dulu. Karena memang kita mengutamakan kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber PLP kami. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin bertanya siapa nama Ibu dan sudah berapa lama Ibu mengajar di SMA Fatahillah? Nama Ibu Nadia. Ibu sudah mengajar di SMA Fatahillah sudah 2 tahun. 2 tahun. Alasan Ibu menjadi guru geografi di SMA Fatahillah itu? Alasannya karena SMA Fatahillah ini strategis tempatnya ya. Kebetulan di rumah juga nggak terlalu jauh. Kemudian di sini lingkungannya mungkin bagi ibu enak gitu, baik gurunya maupun siswanya, ini membuat ibu senang untuk mengajar di sini, nyaman gitu ya. Karakteristik siswa di SMA Fatahillah yang aku ini rata-rata gimana? Sebenarnya setiap sekolah itu sama ya, pasti ada anak yang rajin, ada anak yang malas ya kan. Terus balik lagi sih ke guru itu masing-masing, yang gimana caranya dia itu bisa mengatasi permasalahan setiap siswanya gitu. Pasti ada lah ya guru yang rajin, yang malas gitu kan. Cara ibu Menyikapinya mungkin karena mereka masih sekolah ya, jadi guru tuh harus yang aktif, istilahnya yang sering untuk menanyakan, untuk memperhatikan anak-anak. Kadang memang anak-anak yang aku juga membutuhkan perhatian dari gurunya, membutuhkan perhatian, sehingga kita harus lebih ekstra lagi memperhatikan mereka
mereka belum mengumpulin tugas atau mungkin mereka di kelas kok malah tidur gitu. Nah, sebagai guru jangan sampai memdiamkan gitu, cuekin gitu. Kita harus sebagai guru harus deketin anak itu, terus kemudian dikasih motivasi, ayo jangan malas dong gitu kan. Kau mau nilainya nanti jelek gitu kan, kayak gitu. Dan apalagi kan kita swasta ya, sekolah swasta dimana kan pasti orang tua terkena beban untuk biaya SPP ya gitu. Palingan dikasih motivasi seperti itu supaya anaknya bisa semangat. Kalau dari metode belajar Berhubung karena ibu geografi, ibu lebih sering sih studi kasus ya. Contohnya misalnya lagi tentang iklim, misalnya tentang atmosfer misalnya, itu pasti ibu senang memberikan mereka studi kasus tentang pemanasan global, misalnya pemanasan yang mana kan itu kan mempengaruhi kehidupan manusia kan. Itu nanti mereka udah studi kasus bagaimana cara memecahkannya, sehingga mereka bisa berpikir maju ke depan gitu kan, gak cuma guru nerangin mereka nulis atau kerjain soal gitu, enggak. Sehingga setiap guru masing-masing bisa metode itu kan banyak ya, tergantung gurunya itu yang sesuai dengan materinya apa bisa dikembangkan gitu. Kalau ibu sih lebih sering studi kasus tentang kasus-kasus yang lagi ada sekarang ini, yang lagi berkembang kayak gitu, yang mereka diminta untuk menyelesaikan sama-sama sebagaimana. Kendala dan permasalahan apa yang ditemui di dalam pembelajaran? Kendalanya mungkin kalau untuk saat ini karena lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, terkadang terkendala di kita kan nggak bisa mengawal langsung siswa-siswi ya. Ya kadang mereka punya kesiangan sehingga mereka telah ngumpulin gitu kan, padahal setiap mata pelajaran ada jadwal masing-masing nih. Ya karena mereka maaf ya bu saya baru bangun gitu kan, akhirnya baru ngerjain tugas atau mungkin masalah yang lain karena kan kuota ya itu juga mempengaruhi gitu kan. Itu kalau untuk PJJ, tapi kalau untuk tatap muka langsung ya mungkin ya itu yang mungkin malas ya, motivasinya kurang, itu yang harus kita lebih aktif gurunya. Penunjang pembelajaran geografi seperti apa yang ada di SMA Fatri nanti? Di sini ada lab komputer dan tapi belum dilaksanakan, tapi insya Allah akan dilaksanakan ketika sudah tatap muka lagi, yaitu pemetaan. Jadi kita menggunakan aplikasi software QGIS, QuantumGIS. Nah, dia kan gratis ya aplikasinya, siapa aja bisa untuk download kan. Nah, kita karena mungkin masih posisinya PJJ, jadi kita belum melakukan itu. Tapi di sini punya maksudnya setiap siswa di lab itu cukup untuk komputer setiap satu komputer satu siswa, sehingga bisa untuk mempraktekkan pemetaan digital. kalau di penilaian Sistem penilaian ibu di sini tertulis sama tertulis sama menjawab ya pertanyaan langsung lisan ya. Jadi kalau misalnya tes tertulis kan mengerjakan soal PJ atau lisan. Kalau lisan ya biasanya seperti contohnya ibu memberikan soal mereka menjawab langsung. Jadi bisa memakai dua itu, jadi tertulis maupun lisan. kalau selama pandemi ini ibu pakai sistem penilaiannya itu Pakai Google Classroom, terus kemudian ibu masukin soalnya di Google Form, kemudian mereka mengerjakan gitu. Sama lebih sering untuk penilaiannya ya. kalau kebiasaan positifnya yang di dalam kelas biasanya kebiasaan positif yang mana? Positif-positifnya Kayak misalkan asal salam dulu sebelum mulai kelas. yang pembiasaan positif ya yang pasti salam ya, berdoa, kemudian bersyukur kepada Tuhan ya, istilahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga mau bisa dapat belajar hari ini gitu kan. Yang kemudian yang berkaitan dengan bab materi tersebut, misalnya geografi, contohnya tentang litosfer, misalnya tanah gitu kan. Coba kalau misalnya kita Tuhan nggak memberikan kita tanah, misalnya apakah akan ada tumbuhan hidup, kita bisa makan dari apa, kayak gitu kan, hewan semuanya bisa makan nggak gitu. Karena
ya seperti itu kita bisa anak-anak bisa punya lingkungan gitu, dengan apa yang telah Tuhan ciptakan buat kita semua gitu. Yang terakhir pasti motivasi untuk anak-anak supaya lebih senang lagi ya, lebih giat lagi belajarnya, karena memang guru memang gak bosan ya untuk ngasih motivasi ya. Namanya manusia, yang namanya anak pasti kan naik turun ya, ada pas lagi yang semangat, pas lagi ya turun-turun gitu kan, ya gitu lah. Perubahan dalam proses pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini gimana? Ya paling itu perubahannya, kita nggak bisa mantau langsung ya anak ya paling kalau misalnya memang ada anak-anak yang telat ngumpul atau belum ngumpulin, palingnya kita kan hanya bisa lewat WA ya, bisa ingatin gitu ya. Yang paling kendalanya itu karena nggak langsung tatap muka, jadi kendala kita ya nggak bisa langsung anaknya ya ngapain di rumah kan gitu. Bagaimana kayak efektivitasan proses belajar mengajar dalam pembelajaran tatap muka dan PJJ? Yang jelas kalau efektivitas untuk tatap muka itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingin yang PJJ ya. Presentasinya pasti, kalau untuk presentasi namanya tatap muka tuh bisa 100%, karena kan kita tahu benar-benar setiap anak lihat langsung kan, sedangkan PJJ ini kan kita nggak bisa lihat langsung kan. Kalaupun kita memakai Google Meet atau Zoom, itu kan kita juga harus setiap saat ya, kita harus paham kuota anak-anak kan. Jadi ya yang membuat efektivitasnya ya rendah, nggak sebagus sebanding dengan yang tatap muka. Kalau suka duka sebagai guru geografi, Suka duka ya apa ya, mungkin geografi ini kan dia ilmu campuran ya, maksudnya nggak semuanya teori, nggak semuanya tentang lingkungan, tapi juga ada beberapa matematika juga ya kan. Contohnya kalau untuk kelas 10 itu contohnya menghitung skala peta itu ada ya kan. Terus untuk mengukur jarak juga ya kan. Terus kalau untuk kelas 12 contohnya untuk mengukur titik henti, konektivitas seperti itu kan. Jadi sebenarnya di geografi pun mencakup semua ilmu ya, sehingga membuat kita sebagai guru ya harus lebih ekstra dan harus lebih inovatif ya dalam pembelajaran gitu kan. Itu dukanya ya. Kalau sukanya ya berhubung ibu memang dari sebelum tulis tentang geografi ya, tentang ngapalin ibu kota negara gitu kan, terus kemudian ngapalin palung terdalam gitu kan, itu kan kayak ilmu dasar banget ya kayak gitu kan. Terus iklim di dunia gitu kan, flora fauna gitu kan, ibu tuh seneng banget kayak di sini ya. Ya ibu suka itu gitu kan ya. Bukannya ya mungkin anak zaman sekarang mereka lebih senang gadget ya, jadi untuk kadang penilaian itu kan kadang mereka nggak maksimal gitu, karena ya itu dia ya senang dengan gadgetnya kan dibandingin mungkin nggak semua, bukan murid iya mas nomor, dan emang dan pasti semua guru mengalami itu ya pasti ya, karena dia karena didikusnya membuat anak-anak jadinya malas untuk membuka materi untuk baca gitu. Jadi kayak itu sih ya, sehingga ya tadi harus lebih ekstra nih guru zaman sekarang. Iya benar. buat nggak bosan gitu ya, itu emang ini guru ya selalu berpikir terus ya, nggak berhenti mikir gitu. Kalau pesan yang ingin disampaikan oleh calon pendidik muda, calon guru Pesannya ya jangan mudah menyerah dalam arti karena memang jadi guru itu paling kena tuh perasaan. Itu kayak ya ada murid yang nakal, ada murid yang selalu kasih tahu gitu kan, murid yang ngelawan tuh pasti kita akan nemuin kayak gitu, ada aja gitu. Pesan ibu ya jangan mudah untuk sakit hati, jangan mudah untuk kayak give up gitu ya, langsung nyerah gitu, udah mau jadi guru lah gitu kan, dia di guru gitu kan. Ya, dan harus guru tuh memang benar tadi harus berpikir terus, harus inovatif gitu kan, jangan sampai stuck gitu ya. Udahlah, bisa
Dia sama terus itu kan sekarang kan nggak bisa kan udah teknologi kan jadi pas inovatif kayak gitu kan. Dan ya guru itu sebenarnya nggak berhenti dari namanya belajar sampai kapanpun tuh. Semua manusia ya di muka bumi itu ya sampai mati pasti belajar terus jadi yang lebih baik gitu. Baik guru kan, dan guru itu kan apa ya istilahnya figur yang harus dicontoh kan, sehingga ya kita harus bisa meniru hal-hal yang positif untuk anak didik kita. Jangan sampai kita guru tapi perilaku kita nggak baik gitu, nggak harusnya kok guru gitu sih ya, jangan sampai kayak gitu. Dan harus semangat, harus senang baca juga, guru tuh harus senang baca, harus senang belajar juga menurut soal-soal, karena kan berkembangnya zaman kan pasti kan geografi kan ikuti zaman juga kan. Contoh kayak kemarin tsunami, gempa bumi di Palu ya kan, itu pasti tak soal itu pasti tak muncul yang baru lagi gitu. Nah kita harus benar-benar iya kita harus senang baca kayak gitu, harus senang apa sih ya ngerjain soal-soal kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalnya guru tuh kan bisa formal sama non formal kan, bisa kayak formal kan di sekolah, kalau formal kan kayak di les-les bimbel gitu. Apalagi mereka yang ngajar di les bimbel kan harus lebih aktif lagi ya, lebih kayak lebih wawasan lebih luas lagi gitu. Jangan sampai di guru malas belajar gitu, karena ya emang kata guru ya harus emang belajar kayak gitu. Masa jangan sampai guru yang malas, anak yang malas terus kita marah anaknya juga, kok jangan malas, gue juga malas sendiri gitu. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Itu sih soal pesan dari saya gitu untuk calon guru ya. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Karena sudah bersedia menjadi narasumber kami di PLP kami. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami ingin bertanya, nama adik siapa ya? Nama saya Faiza Dian Amin, Angkatan, angkatan 2020. alasan berseragam di SMA Fatahillah itu apa sih kira-kira? Karena transportasinya lebih dekat dari rumah dan pelajaran agamanya di sana tuh ditekuni. Seperti apa sih struktur organisasi di kelas dan cara pemilihannya? Struktur organisasinya itu jadi dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara. Terus pemilihannya itu dari voting. Oh, dari voting. Itu votingnya kriterianya apa? Ya kayak dia bertanggung jawab, terus juga bisa membantu. Tegas intinya gitu ya. Dia tegas. Terus Rata-rata mata pelajaran apa yang disukai Anda dan teman-teman Anda? Menurut saya sih teman-teman sih lebih suka olahraga, Olahraga ya? Karena apa olahraga? karena lebih asik aja menyenangkan. selain olahraga apa? Matematika Karena gurunya lebih asik. Oh, gurunya lebih asik. kira-kira efektivitas pembelajaran tatap muka nih sama PJJ lebih baik yang mana? Kan kemarin ada masa pandemi itu. Faiza kena dampaknya juga kan terhadap pembelajarannya. Ya, kira-kira yang paling efektif yang mana? Menurut saya sih lebih enak tatap muka. Soalnya kalau misalnya kita bertanya juga lebih enak, lebih masuk lah pelajarannya gitu. Terus juga diterangin pelajarannya. Lebih jelas gitu ya. Kira-kira kalau plus minus dari PJJ-nya itu apa? Ya dikasih tugasnya cuma dikasih tugas doang, terus juga nggak Nggak diterangin nggak lagi. diterangin lagi gitu, cuma dinilai doang. Oh, Berarti kalau PJJ itu materinya kurang dikuasai ya? intinya kurang aja gitu ya kalau PJJ ya. Terus kalau kegiatan ekskulnya nih yang pernah diikutin apa aja? Silat sama basket. Kalau silat itu biasanya hari apa aja? Silat seminggu 2 kali. Kalau basket silat Seminggu itu sekali. silat itu tadi hari apa?
hari Rabu sama hari kalau nggak Sabtu kalau Minggu. Jamnya kira-kira jam Tergantung sih. habis pulang sekolah. Kalau misalnya hari Rabu pulang sekolah, kalau hari Sabtu Minggu ya harus tergantung gantung. tergantung gurunya gitu ya. Tergantung muridnya juga sih. Maunya kapan gitu. Iya. Kalau Misalnya silat kapan? tadi apa silat ya? Sama basket. Basket. Ya. Basket seminggu sekali hari Kamis. Tadi Rabu, Kamis, Rabu, Kamis, Sabtu gitu ya. Rutin. Kebiasaan positif seperti apa yang disukai oleh siswa saat berseragam di SMA Fathahillah? Oh, kebiasaan positifnya sebelum kita mulai belajar, kita tadarus, bisa surat-surat pendek, Aqidatul Awam, selawat. Apakah ada murid yang non muslim di Enggak. SMA? Enggak ada. Apa SMA Fathahillah khusus muslim semua? Iya. Kendala seperti apakah yang dimiliki siswa dalam bersekolah? Sebenarnya sih nggak ada kendalanya, cuma fasilitasnya aja yang lebih ditingkatkan agar pelajaran lebih Bersemangat. semangat lagi. Agar lebih lancar lah proses pembelajaran seperti itu ya. Pengalaman yang paling berkesan nih dalam sekolah nih apa kira-kira? Menurut saya sih pengalamannya kayak seperti acara-acara itu seperti kayak Kartini, 17-an, Hari Guru. Acaranya itu biasanya yang asiknya itu di mana? Saat misalkan saat 17-an asiknya itu kira-kira Pas seperti kayak lomba-lombanya. gitu ya. Terus guru apa sih yang menyenangkan bagi seorang siswa dalam pandangan Faiza nih sebagai siswa? Apa guru apa? Seperti apa? Kalau menurut saya ya guru yang bisa menghargai kayak dapat murid, terus kayak kendala-kendala murid gitu kan, kayak kekurangan muridnya gitu, jangan bentar kayak marah, sensitif gitu. Yang penting yang paham sama karakteristik Iya. murid gitu ya. Dan juga tidak terlalu serius-serius. Jadi tidak membosankan, tidak membosankan. Pesan Ade untuk para calon guru di Indonesia gimana? Pesan saya untuk guru Indonesia, semoga lebih sabar lagi untuk menghadapi murid-murid yang susah diatur, dan semoga istiqomah dalam mengajarkan murid-murid. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama.